Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Raja. Dan kali ini saya akan membahas mengenai vektor. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Empat buah vektor A, B, C, dan D memiliki arah dan besar seperti pada gambar seperti ini ya. Nah, maka pernyataan yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Oke. Ini berarti mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Oke. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa ini adalah bentuk poligon. Ya, dimana bentuk poligon itu merupakan banyak sisi ya, banyak sisi gitu. Dan poligon ini sebenarnya berbentuk dari beberapa segitiga. Misalkan ini ya, ini kan terlihat seperti jajar ginjang ya. Salah, trapesium maksudnya, trapesium. Nah ini sebenarnya terdiri dari dua segitiga. Nah ya, lihat. Nah, ini dua segitiga, maka ini disebut dengan poligon ya, atau segi banyak. Ya, yang terdiri dari beberapa segitiga. Nah, ini terdiri dari dua segitiga. Nah, kalau poligon itu penjumlahan vektornya itu pangkal ketemu ujung. Jadi misalkan ini ada vektor X gitu ya. Terus di sini ada vektor Y. Nah, berarti X tambah Y itu gimana? Nah, X tambah Y itu gini. X. Ini X, terus Y-nya di sini. Nah, gitu. Jadi si pangkal dari vektor Y ini ketemu dengan ujung dari vektor si X gitu ya. Jadi kalau poligon itu yaitu penjumlahannya itu pangkal ketemu ujung. Ini pangkal, ini ujung ya. Jadi pangkal ketemu ujung gitu. Dan resultannya itu ditarik dari awal titik X sampai titik Y gitu. Itu kalau penjumlahan metode segitiga dan poligon. Nah, kalau bentuk jajar ginjang gimana? Nah, kalau bentuk jajar ginjang itu pangkal ketemu dengan pangkal. Contohnya ini. Berarti gimana nih bentuk jajar ginjangnya? Berarti gini nih. X. Nah, ini Y. Nah, gitu. Jadi pangkal dari vektor Y ketemu dengan pangkal dari vektor X gitu. Nah, penjumlahannya itu ditarik di tengahnya. Nah, kayak gini. Ini penjumlahan dari vektor X ditambah dengan vektor Y. Nah, kita bentuk garis-garis bantu ya, biar dia membentuk jajar ginjang seperti itu. Nah, karena ini merupakan poligon, maka pangkal ketemu ujungnya penjumlahannya. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Ini pangkal dari vektor D ketemu dengan ujung dari vektor A. Ujung dari vektor D ketemu dengan pangkal vektor A. Kemudian ujung dari vektor C ketemu dengan pangkal dari vektor D. Berarti kita bisa tuliskan ya, A. Nih, vektor D ditambah dengan vektor A gitu ya. Kita hapus dulu ya biar nggak ribet ini. Oke, kita mulai dari sini deh. Ini ya, setiap ujung ketemu pangkal ya. Nah, ini ujung ketemu pangkal berarti vektor C ditambah vektor D. Terus ini ketemu lagi nih, ujung ketemu pangkal berarti D ditambah A. Nah, kemudian si B gimana nih B? Nah ini ya, dia
ujung ketemu dengan ujung. Berarti si B ini merupakan resultan ya. Resultan dari A ditambah D ditambah C. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena resultan itu ditarik dari posisi awal ya, dari posisi awal kan si C ya. Nah, pangkal si C, dari pangkal si C ditarik nih si vektor B menuju vektor akhir, penambahan dari vektor akhir yaitu vektor A gitu. Jadi C tambah D tambah A sama dengan B gitu. Oke, di sini ada nggak jawabannya? C tambah D tambah A, C tambah D tambah A sama dengan B. Ada ya. Nah, berarti jawabannya adalah C, seperti itu. Seorang anak berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Setelah itu, anak tersebut melanjutkan perjalanannya ke arah timur sejauh 18 meter. Perpindahan anak tersebut adalah, oke, ini kita gambarkan saja ya biar lebih mudah. Pertama ke barat sejauh 10 meter. Ini ya, arah barat nih ya, 10 meter. Nah, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Oh, ini dulu nih, ke selatan dulu 6 meter. Nah, selatan 6 meter. Ini kurang panjang ya. Oke, setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanannya ke arah timur sejauh 18 meter. Ke timur, ke sana ya. Timur 18 meter. Perpindahan anak tersebut adalah, nah, ingat ya, perpindahan itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Dan perpindahan itu hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Oke, berarti ini posisi awalnya di sini kan. Nah, terus dia posisi akhir di sini kan. Nah, maka perpindahannya itu adalah dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Soalnya perpindahan itu hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir gitu. Jadi kita nyari panjang ini aja gitu, titik ini ke titik ini. Nah, bagaimana cara mencari titik ini ke titik ini? Nah, kita carinya menggunakan, nah, Pitagoras ya. Soalnya ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, oke, berarti panjang ini berapa? Panjang ini adalah 6 ya. 6 meter. Kemudian di sini ada berapa ini? Nah, berarti ini adalah 18 meter dikurangi dengan 10 meter. Jadinya 8 meter. Ya. Oke, berarti berapa ini? Langsung aja, misalkan ini vektor A ya. Nah, berarti A sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah dengan 64 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Seperti itu, gampang kan? Oke, yang ketiga, jika besar vektor A, B, C masing-masing 24, 7, dan 25 satuan, dan vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor C, maka sudut antara A dan B adalah, nah, oke, jadi ini kita harus tahu ya rumus penjumlahan vektor. Rumus penjumlahan vektor itu adalah ini ya. Akar dari A kuadrat, vektor A kuadrat ditambah dengan vektor B kuadrat ditambah dengan
2 kali vektor A dikali dengan vektor B dikali dengan cos theta. Nah, kayak gini ya rumusnya. Oke, langsung aja kita masukin. Kita masukkan ya. Vektor A berarti 24 kuadrat. Dengan vektor B 7 kuadrat. Tambah 2 kali 24, vektor A 24 dikali dengan vektor B 7 dikali dengan cos theta. Nah, kan diketahui di soal itu vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor C. Berarti ini kita ganti dengan vektor C. Vektor C berapa? Berarti 25. Nah, oke. Biar dua-duanya lebih mudah, maka kita kuadratkan kedua ruas ya. Kita kuadratkan kedua ruas jadi 25 kuadrat sama dengan akar dikuadratkan jadi akarnya hilang ya. Berarti 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 2 kali 24 kali 7 kali cos theta. 25 kuadrat itu 625 sama dengan 24 kuadrat berapa? 24 kuadrat itu 576 ya. 576 ditambah 7 kuadrat 49 ditambah 2 kali 24 48. 48 kali 7 berapa? 48 kali 7 65 dikali 4 28 tambah 5 33 336 ya. 336 cos theta. Oke. Berarti ini 625 sama dengan 576 tambah 49 625 ya. 625 ditambah 336 kali cos theta. Nah, ini bisa kita coret set. Nah, soalnya kalau dia pindah ruas kan jadi negatif ya. 625 dikurangi 625 sama dengan 0 gitu. Jadi ini sama dengan 0 sama dengan 336 cos theta. Cos theta sama dengan 0/336. Bilangan 0 dibagi berapapun hasilnya akan menjadi 0. Jadi cos theta sama dengan 0 ya. Nah, cos theta berapa yang nilainya itu sama dengan 0? Cos 90 derajat ya. Berarti ini sama dengan cos 90 derajat. Karena nilai cos 90 derajat itu sama dengan 0 gitu. Jadi jawabannya adalah yang gitu 90 derajat gitu. Sebenarnya ini ada cara cepatnya ya. Ya, cara cepatnya jadi nggak usah pakai rumus penjumlahan. Ini pakai logika aja nih. Lihat ya, jika besar vektor A, B, C masing-masing 24, 7, dan 25 satuan, dan vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor C. Nah, ini merupakan bilangan yang ini ya, Pitagoras ya, dimana 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat ini sama dengan 25 kuadrat. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat ini sama dengan 25 kuadrat. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri ya. Maka kalau gitu berarti ini merupakan segitiga siku-siku ya. Nih kayak gini nih. Nah, kepanjangan. Nah, ini misalkan yang paling panjang itu 25 kuadrat. Berarti 25 kuadrat itu merupakan apa ya? Ini ya, C ya. C. Kemudian
vektor A-nya ini, oh A-nya 24 ya. Nah ini yang lumayan panjang, A, dan ini B, 7 kuadrat yang paling pendek. Nah kalau udah gini ditanyain sudut antara A dan B. A dan B berarti jelas ya, ini karena siku-siku berarti ini 90 derajat ya. Udah jawabannya ini gitu. Paham ya? Dua buah vektor A dan B besarnya 20 dan 10 satuan. Jika sudut antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat, maka besar dari vektor A dikurangi dengan vektor B adalah, nah oke. Langsung aja ya, kita tuliskan, kita gambar. Sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat. Misal vektor A kesini nih. Nah ini vektor A ya, vektor A, kemudian vektor B misalnya ke sini deh. Nah ini vektor B ya. Sudut antara vektor A dan vektor B itu 60 derajat. Nah gini ya, ditanyanya besar dari vektor A dikurangi vektor B. Nah berarti ini ada dua bentuk ya, vektor A dan min vektor B. Nah kita ketahui bahwa kalau vektor B arahnya ke sana, maka min vektor B arahnya berlawanan ya. Nah berarti arahnya ke sini nih. Nah ke situ ya arahnya. Ini min vektor B. Nah seperti itu. Oke, kita ketahui bahwa ini kan garis lurus ya. Garis lurus itu sudut totalnya itu, sudut total ke sini. Nah dari sini ke sini totalnya 180 derajat. Berarti ini berapa dong? Berarti ini misalkan ini A ya. Berarti A itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat ya. Soalnya ini garis lurus kan. Maka A-nya ini nilainya adalah 120 derajat gitu. Jadi sudutnya adalah 120 derajat. Oke, berarti kita langsung masukkan ke rumus aja ya. Nah intinya vektor A ditambah minus vektor B. Nah ini kan sama aja jadi A min B gitu. Ini biar ini aja. Nah berarti ini sebenarnya harus mutlak ya. Mutlak vektor A ditambah dengan mutlak min B kuadrat plus mutlak A dikali dengan min mutlak B ini ditambah 2 ya, cos alpha. Nah sama dengan A nya itu bahasanya berapa? 20. Berarti 20 kuadrat ditambah minus B kuadrat, berarti minus 10 kuadrat ya. Karena ini mutlak berarti nilainya tetap positif ya. Kalau mutlak itu berarti 10 kuadrat ditambah dengan 2 kali vektor A, 20 kali mutlak dari min B, berarti positif ya, tetap nilainya jadinya 10 dikali cos 120 derajat ya dari sini ya. Oke, nilainya adalah 400 ditambah dengan 100 tambah 2 kali 20 40 kali 10 400 ya. 400 cos 120. Cos 120 itu nilainya adalah min setengah ya. Kenapa dia minus setengah? Soalnya dia di kuadran 2.
Kosinus itu dia bernilai positif itu hanya di kuadran 1 dan kuadran 2. Sedangkan 120 derajat itu merupakan kuadran 2 ya. Ini 0, 90, 180, 270 derajat. Nah, terus di sini balik lagi jadi 360 derajat. Ya, dan 0 derajat 360 derajat. Gitu. Jadi yang positif di kuadran 1 itu ada 3 ya. Ada cos, sin, sama tangen. Nah, itu positif semuanya di kuadran 1. Kalau kuadran 2, yang positifnya itu hanya sinus ya, yang bernilai positif. Kalau di kuadran 3 yang bernilai positifnya itu cuma tangen ya. Dan di kuadran 4 yang positif itu hanya cos gitu. Jadi di kuadran 2 ini ya, karena yang positif nilainya itu adalah sinus ya, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi otomatis si cos itu nilainya negatif ya, negatif setengah. Kenapa dia nilainya bisa jadi 1/2? Kalian bisa lihat video yang ada di deskripsi. 400 sampai 100 berapa? 400 sampai 100 itu 500 ya. 500, 400 dikali minus setengah jadi minus 200 ya. Oke. Berarti ini berapa hasilnya? Sama dengan akar dari 300. Kita keluarkan jadi 100-nya dikeluarkan jadi 10 ya. 10 akar 3. Nah, seperti itu. Oke, diketahui vektor F1 dan F2 yang besar dan arahnya terpampang di grafik sumbu X dan sumbu Y. Oke, dan di soalnya itu ditanya resultan vektor-vektor tersebut pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah, berarti ini yang ditanyakan adalah resultan F di sumbu X dan resultan F di sumbu Y. Nah, oke. Berarti ini kita perhatikan ya, vektor F1 dan F2 ini bisa diuraikan menjadi Fx dan Fy ya masing-masing. Nah, di sini F1x, di sini F2x, dan di sini ada 2 ya, ada F1y, ada F2y. Oke. Sekarang kita cari dulu F1x. Berapa nilai dari F1x? Nah, untuk bisa mengetahui berapa ini, kita harus mengetahui dulu ketentuan ini. Depan per miring itu sama dengan sin A, samping per miring itu nilainya adalah cos, dan depan per samping itu nilainya adalah tangen. Nah, ini ya ketentuan yang wajib banget kalian hafal kalau yang belum tahu. Oke, langsung aja ini F1x. F1x ini jika ditinjau dari sini ya, sudut ini merupakan samping ya, samping dari sudut 60 derajat. Berarti ini merupakan samping. Dan ini F1 itu merupakan miring. Dan ini F1Y bisa dipindah ke sini ya. Kita proyeksikan ke sini. Soalnya sama aja, arahnya ke sana gitu.
Berarti F1Y ini depan ya. Depan. F1Y kita proyeksikan dari sini. Oke. Langsung saja. Fx. Berarti F1x itu merupakan samping ya. Oke. Di sini nilai berapa aja yang bisa dibuat samping? Berarti ini cos ya. Cos. Berarti samping per miring. Samping per miring sama dengan cos A. Sorry ya, miring. Samping per miring itu nilainya cos. Nah, berarti sampingnya itu F1x ya, miringnya itu Fx, F1 sorry, F1 cos 60 derajat. Berarti F1x sama dengan F1 cos 60 derajat. F1x sama dengan F1 berapa? 40 Newton ya. 40 Newton dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya setengah. Jadi hasilnya adalah 20 Newton. Oke, sekarang kita cari F2x ya, soalnya kita ditanyanya resultan Fx. F2x berapa ini? Nah, ini ya, F2x. Nah, si F2x ini bisa kita proyeksikan, ini di sini ya, ke sini, ke atas sini. Nah, begitu. Jadi si F2x ini posisinya jika ditinjau dari sudut 30 derajat, dia itu merupakan depan ya. Di sini aja ya, F2x itu sama dengan depan. Kemudian si F2-nya itu sama dengan miring. Dan F2Y-nya itu merupakan samping. F2Y sama dengan samping ya, samping. Oke. Karena yang ditanyanya itu F2x berarti berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, depan per miring sama dengan sinus A. Depan berarti di sini aja ya, depan per miring sama dengan sin berapa? 30 derajat. Depannya kita ganti jadi F2x. Terus langsung aja ya, miringnya ini adalah F2 sama dengan sin 30 derajat. Pindah ruas jadi F2x sama dengan F2 dikali dengan sin 30 derajat. F2-nya itu berapa? F2 nilainya 20 Newton. Kali sin 30 derajat setengah ya. Jadinya berapa? 10 Newton. Nah, jadi berapa resultan Fx-nya? Nah, karena ini arahnya berlawanan arah, maka dia itu antara F1x dan F2x itu saling mengurangi. Soalnya berlawanan arah ya. Dia ke kanan, ini ke kiri. Jadinya berapa? Jadinya mutlak ya, pakai mutlak 20 Newton. Kita tulis ininya dulu ya, biar nggak pusing. Mutlak F1x dikurangi F2x. F1x nya itu berapa nilainya? 20 Newton. F2x 10. Ini nilainya mutlak 10 sama dengan 10 Newton. Nah, kenapa di sini pakai mutlak? Soalnya dia itu bisa juga yang kiri dikurangi kanan gitu kan, ini mah kanan dikurangi kiri, tapi yang kiri dikurangi kanan juga bisa. Nah, kan hasilnya negatif kan. Ini tuh sebenarnya tuh
eh, tanda negatif itu tanda berlawanan arah aja gitu, bukan nilainya gitu. Nilai aslinya negatif gitu. Jadi hanya pembantu aja gitu. Ya, jadi hasilnya resultan Fx ini sama dengan 10 Newton gitu. Atau nggak usah pakai tanda mutlak gitu, nggak apa-apa deh. Basic kalian pusing gitu ya takutnya gitu. Jadi prinsipnya yang paling gede dikurangi yang paling kecil gitu aja ya, biar hasilnya negatif, biar hasilnya tetap positif gitu ya. Oke, sekarang kita mencari ini ya, resultan dari FY. Fx-nya kan udah dapat ya. Berarti Fx-nya itu 10 Newton. Sekarang kita cari Newton. Jadi sama dengan berapa nih? Nah, kita hitung dulu yang ini ya, F1Y di sini. F1Y kan ke sana dia, berarti di sini posisinya depan kan? Depan per miring sama dengan sin 60 derajat ya. Depan dia dari sudut 60 derajat kan dia depan. Berarti di sini F1Y per miringnya berapa? Miringnya itu adalah nilai F1 ya. Dengan 60 derajat langsung aja ya, 1/2 akar 3. Langsung aja F1Y itu sama dengan F1 kali setengah akar 3. F1 nya berapa? 40 kali setengah akar 3 sama dengan 20 akar 3 Newton. Kemudian yang F2Y F2Y berarti di sini ya. Nah, di sini berarti di sini jika ditinjau dari sudut 30 derajat berarti si F2Y ini posisinya samping ya. Samping berarti kita pakai yang ini ya, yang samping per miring sama dengan cos A. Samping per miring sama dengan cos 30 derajat. Sampingnya itu tadi F2Y per miringnya itu F2 kali cos 30 derajat 1/2 akar 3. F2Y nya sama dengan F2 kali setengah. Langsung aja F2 nya itu nilainya berapa tadi? 20 kali setengah akar 3. Berarti F2Y sama dengan 20 kali setengah 10 akar 3 Newton. Nah, perhatikan ya, karena F2 sama F1Y itu nilainya itu ini ya, tidak saling berlawanan arah gitu, malah searah gitu, sama-sama ke atas gitu ya, F1Y dan F2Y gitu ya. Ini berhimpit ya. Nah, maka nilainya itu adalah ditambah ya. Berarti resultan dari FY itu sama dengan 20 akar 3 ditambah 10 akar 3 sama dengan 30 akar 3 Newton gitu. Beres deh, gampang kan? Ya, sebenarnya ini pembahasannya itu panjang karena saya menjelaskan yang ini ya, depan per miring sama dengan sin A dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah hafal, pasti ini sangat cepat ya, cepat banget. Dua buah vektor masing-masing 10 satuan dan 5 satuan. Vektor tersebut satu sama lainnya saling tegak lurus. Maka hasil perkalian titiknya adalah berarti ini masuknya ke perkalian vektor ya. Nah, sebelum saya menjawab soal ini, saya akan menjelaskan dulu beberapa dari perkalian vektor. Perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada 3 ya. Ada perkalian skalar, kemudian ada perkalian dot, kemudian ada perkalian silang. Nah, perkalian skalar ini biasa aja ya. Misalkan suatu bilangan konstanta K
dikali dengan vektor apa, misalkan vektor A. Ya udah, ini langsung aja nih, berarti nilainya ini sama dengan KA gitu. Contoh nih, 2 dikali dengan vektor A yang nilainya 10 gitu ya. Berarti ya udah 2 dikali 10 jadinya 20 gitu. Jadi biasa aja kalau skalar ini, kayak perkalian biasa. Nah, kalau perkalian dot gimana? Nah, kalau perkalian dot ini misalkan vektor A dikali dengan vektor B. Nah, nilainya itu sama dengan AB cos theta gitu. Jadi tetanya ini merupakan sudut yang mengapit antara vektor A dan vektor B gitu. Kalau silang gimana? Nah, kalau silang gini, A dikali B. Nah, kan silang ya bentuknya, sama dengan AB sin theta. Ya gitu aja sih, A kali B cos theta, A kali B sin theta. Nah, kemudian perbedaan antara dot dan silang ini selain cos dan sinus adalah yang perkalian dot ini yaitu bersifat komutatif ya, berlaku hukum komutatif. Apa maksudnya komutatif? Jadi misalkan vektor A dikali dengan vektor B itu nilainya sama dengan vektor B dikali vektor A gitu. Kalau silang gimana? Nah, kalau silang ini dia tuh bersifat anti komutatif. Jadi gimana kalau anti komutatif? Nah, kalau misalkan vektor A dikali dengan vektor B, dia itu ketika si B-nya dipindahin ke depan, nah jadi gini kan, jadi B-nya yang di depan kayak gini, dia itu nilainya minus kali A gitu. Jadi kalau dia berpindah ke depan, dia jadi minus nilainya gitu. Itu yang disebut dengan anti komutatif gitu ya, berlawanan. Seperti ini ya pembahasan mengenai perkalian vektor. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan soal ya. Oke, jadi kita langsung aja ke bahas soal ya, perkalian titik. Nah, perkalian titik itu artinya adalah perkalian dot ya. Ini kan titik, nah itu sama dengan dot. Oke, perkalian dot masih ingat tadi, berarti menggunakan kosinus ya kalau perkalian dot itu. Jadi ini misalkan A kali B ya, vektor A dikali vektor B, berarti ini AB cos theta. Oke, A nya ini 10 satuan dan B nya ini 5 satuan. Cos berapa derajat nih theta nya? Sudut yang mengapit antara vektor A dan vektor B itu satu sama lainnya saling tegak lurus. Ingat ya, kalau saling tegak lurus berarti dia gini nih, antara vektor A dan vektor B. Vektor A misalkan vektor B. Nah, tegak lurus berarti itu artinya siku-siku. Berarti berapa nih? 90 derajat ya. Ingat-ingat ya, kalau misalkan tegak lurus itu artinya dia itu sudutnya itu 90 derajat. Berarti 50 kali cos 90 derajat berapa? 0. 50 kali 0, 0, maka hasilnya adalah 0. Paham ya? Oke, selanjutnya vektor V1 sama dengan 4 meter per sekon dan vektor V2 sama dengan 3 meter per sekon. Jika vektor V1 dikali dengan vektor V2 sama dengan 0, maka vektor V1 dan V2 ini saling apa ya? A ada berimpit, B tegak lurus, C berlawanan arah, D berimpit dan berlawanan arah, E membentuk sudut 60 derajat. Oke, langsung aja ya, gaskeun. Oke, ini adalah perkalian silang. Ingat ya, kalau perkalian silang itu pakai sinus. Artinya V1 kali V2 itu sama dengan V1 dikali dengan V2 kali dengan sin theta ya. Theta ini adalah sudut antara V1 dan V2.
Oke, berarti kita ganti V1 kali videonya ini sama dengan 0. 0 sama dengan V1-nya 4, V2-nya 3 kali sin theta. Ini 12 ya, 4 kali 3 12. Oke, sin theta sama dengan 0 per 12. Sin theta sama dengan 0 ya. 0 dibagi dengan bilangan berapapun hasilnya sama dengan 0. Beda lagi kalau misalkan 12 dibagi 0. Kalau 12 dibagi 0, hasilnya ini sama dengan tak hingga ya, atau tidak terdefinisi. Oke, berarti sin theta berapa yang nilainya itu 0? Ada 2 ya. Ada sin 0 derajat dan ada 180 derajat. Sin 0 derajat sama dengan 0, sin 180 derajat itu nilainya juga sama dengan 0. Artinya apa? Kalau misalkan dia itu sudutnya itu 0 derajat, berarti dia berimpit kan? Gini kan, V1 sama dengan V2. Nah, dia berimpit nih, sehingga karena dia berimpit, sudut antara V1 dan V2 nya nggak ada dong, 0 gitu. Terus kalau 180 derajat gimana? Nah, kalau 180 derajat arti dia itu ini ya, berlawanan arah. Nah, saling berlawanan arah. Nah, jadi di sini membentuk sudut 180 derajat. Nah, kayak gini ya, antara vektor 1 dan vektor 2 ini saling berlawanan arah, atau sudutnya 180 derajat. Berarti yang benar yang mana? Yang D ya, yang berimpit atau berlawanan arah. Jangan terkecoh ya, misalkan kita sin theta sama dengan 0, berarti nilai sin theta yang sama dengan 0 berapa? 0. Terus kita jawabnya yang ini, berimpit. Ya benar sih, tapi kurang tepat gitu. Soalnya selain dia berimpit, selain dia nilainya sama dengan 0 derajat, sin yang nilainya sama dengan 0 dia juga merupakan 180 derajat. Sin 180 derajat juga nilainya sama dengan 0 gitu. Jadi bukan hanya 0 aja gitu, bukan hanya berimpit saja, tetapi berlawanan arah juga gitu. Ini berlawanan arah juga bener sih, tapi kalau misalkan jawabnya C, ya nggak salah sih, tapi kurang tepat ya, kurang tepat. Apalagi ini ya, ini salah banget yang B, apalagi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, berimpit atau berlawanan. Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah adalah, oke, gampang ya ini. Oke, ketika kita mencari resultan, kan ini totalnya ya, jadi si X sama sumbu Y itu digabung gitu. Jadi nanti resultan totalnya kayak gini nih, F gini sama dengan akar dari resultan dari sumbu X sama resultan dari sumbu Y kuadrat gitu. Jadi kita cari dulu ya masing-masing resultan X dan Y. Sekarang kita cari dulu resultan Fx. Langsung aja ya. Nah ini dia kan ke sana ya, berarti ini F1X sama dengan 50 akar 2. Dia ini cuman ada F1X ya, soalnya dia tepat berada di sumbu X gitu ya, ke sana gitu. Gak kayak yang ini. Kalau yang ini kan dia mempunyai ini ya, mempunyai dua komponen ya, komponen. Kalau F3 ini dia mempunyai dua komponen, yaitu komponen sumbu Y dan komponen sumbu X. Kalau yang F1 dia hanya memiliki komponen sumbu X aja. Yang F2 juga sama, karena dia berada tepat di sumbu Y, dia hanya memiliki komponen Y aja gitu. Jadi dia F1Y nya sama dengan 0, dia F2X nya sama dengan 0 gitu. Jadi masing-masing hanya memiliki satu komponen kalau yang ini. Soalnya dia tepat berada di masing-masing sumbu. Beda kalau yang F3 dia memiliki dua komponen ya. Soalnya dia ada di tengah-tengah gitu. Dia ada dua komponen, yaitu ada F3Y, ada F2X.
Oke, langsung saja. F1X. Oke, karena dia F2X-nya berlawanan arah dengan F1X, berarti dia dikurangi ya. F2X. F1X berapa? 50 akar 2. F2X-nya berapa? Sorry ya, F3X. Sorry. F3X. F3X. Berarti langsung aja kita cari ya. Berarti ini depan. Oh, samping per miring sama dengan cos 45 derajat. Sampingnya apa nih? Sampingnya ini ya. Sampingnya F3Y. Miringnya ini F3 sama dengan cos 45 derajat. F3Y sama dengan F3 kali cos 45 derajat. F3 nya itu 150 kali 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2 sama dengan 75 akar 2. Nah, ini mah yang didapat malah F3Y ya. Kita nyarinya F3X. Berarti depan per miring sama dengan sin 45 derajat. Depannya itu ini F3X. Jadi ini kan F3X di sini ya. Kita proyeksikan ke sini nih. Jadi dia jika ditinjau dari sudut 45 derajat, dia ada di depan. Berarti F3X per miringnya F3 sama dengan sin 45 derajat. Kemudian ini F3X nya sama dengan F3 kali sin 45 derajat. F3 nya berapa tadi? 150 kali 1/2 akar 2 sama dengan 75 akar 2 ya. Jadi langsung aja, ini 75 akar 2 sama dengan min 25 akar 2. Ingat ya, ini tuh nilainya mutlak. Jadi hasilnya tetap positif, yaitu 25 akar 2. Oke. Kemudian sekarang yang FY nya, resultan dari FY. Nah, lihat ya, karena dia F3Y nya ke sana dan ini ke sana, berarti berlawanan arah dong. Ya, berarti atas kurangi bawah. F3Y nya udah didapat tadi, jadi 75 akar 2 dikurangi dengan ini F2Y 50 akar 2 sama dengan 25 akar 2. Oke, jadi ini resultannya berapa nih? Resultan total berarti 25 kuadrat ditambah 25 akar 2 kuadrat ditambah 25 akar 2 kuadrat sama dengan, ini kita hapus aja ya biar tidak ribet. Kita hapus yang ini aja. Sama dengan, berarti ini ada 2, ini gini aja, 2 kali 25 akar 2 kuadrat ya. Soalnya ini ada 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, sama dengan 25 kali 25
625 ya. 625 kali akar 2 dikuadratin jadi 2. 2 kali 6252. 2 kali 625 kali 2. 2 kali 2 4 ya. Nah, ini bisa ditulis di sini 4. Jadinya kita keluarin akar dari 4 2. Akar dari 625 25 sama dengan 50 Newton. Iya. Dia resultanya sama dengan 50 Newton. Udah gitu aja, gampang kan? Oke, soal yang terakhir. Fx dan Fy adalah komponen vektor F searah sumbu X dan sumbu Y seperti gambar di bawah ini. Bila besar Fx sama dengan 12 satuan, maka besar dari Fy adalah, ini mah gampang banget ya. Kita ketahui bahwa Fx, ini kan Fx, berarti dia di samping kan. Berarti Fx itu sama dengan F cos 30 derajat. Kenapa cos? Soalnya dia di samping. Samping per miring itu nilainya cos ya. Oke. Artinya apa? Artinya langsung aja kita masukin 12 kali F kali cos 30 derajat berapa? 1/2 akar 3. Ya. 1/2 akar 3. 2-nya kita pindahin ke sini jadi 24 sama dengan akar 3F. F sama dengan 24 per akar 3 sama dengan, kita sederhanakan jadi 24 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 3 kali akar 3 ya. Jadi 24 bagi 3 berapa? 24 bagi 3 kali akar 3 sama dengan 8 akar 3. Nah kan F-nya udah didapat ya, 8 akar 3. Berarti sekarang kita nyari Fy-nya nih yang ditanyain. Berarti gimana nyari Fy? Fy ini sama dengan F dikali sin 30 derajat. Kenapa dia dikali sin? Oke, kita flashback dulu ya. Depan per miring sama dengan sin. Ini depannya mana? Depan sudut ini. Ini kan Fy kan? Ini Fy nih. Kita proyeksikan ke sini. Nah, ini Fy. Jadi kita ganti depannya jadi Fy, per miringnya F ya ini sama dengan sinus theta-nya berapa? 30 derajat. Jangan saja Fy sama dengan F sin 30. Ya kalau ada yang masih bingung ya, F-nya itu berapa? 8 akar 3 sudah diketahui kan? Tadi udah dicari. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi Fy sama dengan 8 bagi 2 4 akar 3 satuan. Ya, seperti itu aja.